wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lutiana Afifah Nabila. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya dengan judul Metode Ijmali dalam Penafsiran Al-Quran. Pendahuluan, penafsiran terhadap Al-Quran telah tumbuh dan berkembang sejak masa awal Islam, sejalan dengan kebutuhan umat Islam untuk mengetahui seluruh isi kandungan Al-Quran, serta intensitas perhatian para ulama terhadap tafsir. Maka, tafsir Al-Quran pun terus berkembang baik pada masa ulama salaf maupun khalaf, bahkan hingga sekarang. Dalam pembahasan metode penafsiran Al-Quran, kita mengenal ada beberapa metode yang digunakan oleh para ulama-ulama menghiasi berbagai macam kitab tafsir yang terkenal dalam dunia Islam. Tulisan ini akan memaparkan secara singkat tentang metode tafsir ijmali yang meliputi definisi tafsir ijmali, kelebihan dan kekurangan metode tafsir ijmali, dan kitab-kitab yang menggunakan metode tafsir ijmali. Kesadaran akan pentingnya tafsir dalam rangka memahami kandungan ayat suci Al-Quran sudah muncul semenjak zaman Nabi sampai sekarang. Kegiatan ilmiah yang telah berlangsung sepanjang perjalanan sejarah Islam melahirkan hasil yang nyata dalam bentuk karya tafsir dalam aneka macam corak dan metodologi yang melengkapi satu sama lain dan pembahasan metode penafsiran Al-Quran. Kita mengenal ada beberapa metode tafsir yang digunakan oleh para ulama yang menghiasi berbagai macam kitab tafsir yang terkenal dalam dunia Islam. Di antara metode tafsir tersebut, ada yang menggunakan tafsir ijmali, metode tafsir hili, metode tafsir muqarrin, dan metode tafsir maudu'i. Penggunaan metode tafsir oleh para ulama tergantung dari kecenderungan dan minat para ulama masing-masing. Hasil dan pembahasan metode tafsir. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, methods, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris ditulis method, dan bahasa Arab menerjemahkan dengan takhriyat dan manhaj. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Metode digunakan untuk berbagai objek, baik berhubungan dengan suatu pembahasan atau berhubungan dengan pemikiran. Metode tafsir ijmali. Tafsir secara bahasa mengikuti wazan taf'il dari akar kata al-fassara yang menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan daraba yadribu nasara yansuru. Dikatakan fassara, yufassiru, yafsuru, fasron, dan fassara artinya abnahu, menjelaskan. Kata at-tafsir dan al-fasar mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Secara lugawi, kata ijmali berarti ringkasan, iktisar, global, dan penjumlah. Jadi, metode ijmali ialah menafsirkan Al-Quran dengan cara menggunakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang singkat dan global, disertai uraian yang panjang dan luas dan tidak secara rinci, sehingga metode tafsir ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Di sini kita mendapatkan kelebihan metode ijmali dan kelemahan metode ijmali. Untuk kelebihan metode ijmali memiliki karakter yang simplitis dan mudah dimengerti, tidak mengandung elemen penafsiran Israiliyat, lebih mendekati bahasa Al-Quran. Sedangkan kelemahan metode ijmali menjadi petunjuk Al-Quran bersifat parsial, tidak membuka ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai.
Kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir ijmali ada 7 kitab. Yang pertama, Tafsir Al-Jalalain karya Jalal Al-Din Al-Syuuti dan Jalal Al-Din Al-Madkhali. Yang kedua, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Muhammad Farid Wahjedi. Yang ketiga, Safwa Al-Bayan li Ma'ani Al-Qur'an karya Syekh Hasanin Muhammad Makhlum. Yang keempat, Tanwir Al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas karya dihimpun oleh Al-Fairuz Abadi. Yang kelima, Tafsir Al-Waiz produk Lembaga Pengkajian Universitas Al-Azhar Mesir karya suatu komite ulama. Yang keenam, Al-Tafsir Al-Muyassar karya Syekh Abad Al-Jalil Isa. Dan yang terakhir, Al-Tafsir Al-Mukhtasar produk Majelis Tinggi Urusan Umat Islam karya suatu komite ulama. Kesimpulan, metode tafsir ijmali adalah metode interpretasi yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai mufassir al-awwal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara yang singkat dan global. Yang metode ini digunakan agar pesan yang tersirat dalam ayat Al-Quran dapat dipahami. Baiklah, mungkin ini saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.